Ketua KPK dicecar habis oleh Benny Kaharman dari Demokrat Komisi 3. Iya. Aduh. Firly mana Firly? Woi, Firly Bahuri. Woi. Waduh, ini masa Firly KPK. Cus. Kacau. Sumpah kacau banget. Sumpah kacau banget. Nih masa kepemimpinan Firly nih. Firly kemana Firly sekarang? Firly Bahuri ketua KPK, mantan ketua KPK mana sekarang? Masa mantan ketua KPK bisa hilang begitu saja? Ini aneh aja. Mana ini? Firly, ketua KPK dicecar masalah Firly Bahuri. Kenapa bisa hilang begitu saja? Kenapa tidak diproses secara hukum? Kenapa? Woi, kenapa? Ya Allah. Ini berharap apa lagi kalau KPK kayak begini? Gila. Kalau kita flashback ke belakang, nih rakyat juga tahu loh. Siapa dulu yang ngusulin Firly, ya? Dari partai apa, siapa yang mendorong-dorong, kemudian ada muatan titipan apa, untuk menyelamatkan kasus apa. Tahu semua, rakyat tahu semua. Rakyat tahu. Jadi saya nggak diem aja, nggak tahu gitu, bisa dibodoh-bodohin gitu. KPK gila ini. Bener-bener Dian udah. Cok. Jadi apa kayak ginian ini? Udah nggak bisa berharap apa-apa lagi, udah. Berharap apa lagi ke KPK? Mantan ketua KPK-nya Firly Bahuri aja kayak gitu. Oke. Kita ikuti dulu Benny Kaharman Komisi 3 yang mencecar habis ketua KPK. Simak videonya. Waktu pimpinan saya mau menyentuh yang kecil-kecil ini, supaya nanti sampai pada gambaran yang besar itu. Saya mulai dengan apapun kewenangan KPK, Pak. Kewenangan luar biasa. Kalau KPK sendiri rapuh, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada KPK tidak ada gunanya. Maka saya mulai dengan itu, problem internal KPK. Tadi disinggung oleh yang terhormat, sahabat saya, ex-ketua pimpinan KPK, Saudara Johan Budi. Menurut saya penting sekali pertanyaan ini harus dijawab tuntas. Walaupun ada yang tadi beliau tidak begitu, mungkin agak ewu-pakewu. Saya ingin menegaskan yang menyambung yang tadi terputus oleh beliau. Tolong jelaskan ada apa dengan ketua KPK. Jelaskan itu. Jelaskan. Kepada publik, bukan kepada kami. Kepada publik supaya publik tahu. Ya, betul itu. Jangan didiamkan. Ada apa? Publik tidak tahu ada apa di KPK ini. Ketua KPK-nya menghilang. Masa menghilang begitu saja? Yang kedua, ada anggota pimpinan KPK ya melapor anggota Dewas. Ada di sini pimpinan KPK-nya, ada apa itu? Betapa begitu rapuhkah KPK ini kah? Yang dulu ada pimpinan KPK yang dinyatakan melanggar kode etik. Lalu dengan enak saja dia mengundurkan diri loh. Kok begitu? Saya tanya Dewas waktu itu, loh kenapa nggak diproses secara hukum? Dia melakukan pelanggaran etik, juga melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa tidak diproses? Ini dua soal ini kalau tidak dijelaskan oleh pimpinan KPK secara terbuka, maka KPK rapuh. Dan kalau dia rapuh, tidak mungkin bisa menjalankan kekuasaan, kewenangan yang luar biasa tadi. Kemudian soal penindakan. Saya mohon maaf tadi saya datang pagi-pagi Bapak. Pak Kedua, saya yang kedua selain Pak Habibur Rahman. Yang ketiga Bapak Ansah. Saya ditanya oleh Bapak Ansah, tumben Pak BKH ini datang pagi-pagi. Saya ingin karena saya menghargai KPK. Sudah lama tidak ketemu kita. Tetapi begitu saya baca ini, apa ya KPK ini? Yang ditanya penindakan. Apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini? Apa? Tunjukkan itu. Kenapa disembunyikan? Sampaikan ada berapa TSK? Kasus apa? Yang DPO berapa? Siapa saja? Kenapa kita harus sembunyi? Kenapa kita harus main cilukbah? Salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Buka.
Malah KPK-nya yang ngumpet-ngumpet kasusnya. Jadi ada berapa kasus? Buka. Kasus apa? Siapa TSK-nya? Ada berapa yang masih DPO? Apa alasannya DPO? Apa hambatannya? Sampaikan. Nah, kita tidak ada gambaran di sini, hanya sampaikan sekian loh. Pak Gufron dulu kan dari DPR dulu. Beliau dulu, saya bilang apa benar teman-teman milih beliau ini jadi pimpinan KPK. Tapi waktu itu teman-teman yakinkan ini bisa, berani. Ya, saya tetap nuduhin nagih-nagih itu Pak. Di bidang apa saja korupsinya, sampaikan itu. Nah kita buta kita. Kita tahu tapi kan enggak. Kita sekarang malah takut kita mau ngomong jangan-jangan kita salah. Salah nanti dilapor pula ke MKD atau APH lah atau apa gitu. Jadi saya mohon itu nanti buka Pak. Saya tahu pimpinan KPK menunggu kami tanya. Kan tidak mungkin, kan biasa takut menyampaikan lebih dulu. Ya kan? Maka kami tanya. Dan tugas kami adalah bertanya Pak. Bertanya sedalam-dalamnya, setajam-tajamnya. Dan tugas Bapak menjawab selengkap-lengkapnya. Bila perlu juga menjawab yang tidak kami tanya. Itu lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, melakukan kewenangan tugas KPK melakukan supervisi, koordinasi. Nah, kami ingin tahu juga ini, supervisi yang dilakukan, supervisi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh APK, APH yang lain. Kejaksaan dan kepolisian. Nah, kami ingin dapatkan laporan. Dulu zaman Pak Johan Budi, supervisinya jelas kasus ini ditangani oleh kejaksaan, oleh kepolisian. Sekian banyak yang laporkan. Nah, ini kok Pak Johan Budi tidak ada lagi ini. Takut mungkin KPK-nya atau apa. Pak pimpinan KPK dilindungi oleh undang-undang, tidak usah takut. Tidak usah takut, nggak dipilih lagi. Kalau masih mau maju lagi. Nah, kita ingin tahu kasus apa yang disupervisi itu Pak. Di kejaksaan kasus timah disupervisi enggak oleh KPK. Bahkan supervisi itu maknanya kalau APH yang lain itu menangani korupsi dengan tebang pilih metodenya, KPK masuk. Kalau ada penanganan penetapan TSK dalam kasus timah misalnya, yang diskriminatif, ada yang dilindungi, KPK masuk. Itu maksudnya supervisi yang dilakukan oleh KPK. Mengapa ada ketentuan itu dulu ceritanya Pak? Karena APH, kepolisian dan kejaksaan itu juga takut mungkin ebu pakebu. Masuklah lembaga yang tidak kenal ebu pakebu, yaitu KPK. Itu kasus yang maha besar Pak, yang ditangani oleh kejaksaan, kasus timah. Kasus apa lagi yang lain Banca? Yang sebelumnya. Bansos. Bansos juga kejaksaan ya. BTS. BTS dan Bansos. Bansos di KPK. Bansos di KPK. Berarti KPK-nya yang jadi masalah kalau Bansos itu. Jadi tolong tegas itu Pak. Itu maknanya supervisi ini. Nah di sini mohon maaf saya lihat loh. Apa emang di supervisi. Kemudian yang ketiga, kita ingin tahu juga hal yang dulu biasa kita senang dulu Pak, OTT itu operasi tangkap tangan. Tapi belakangan ini sepi ini. Apakah memang tidak ada? Tidak ada operasi tangkap tangan itu berarti berkurangnya korupsi atau apa? Ya dugaan saya tidak. Siapa yang? Ya katanya ada yang apakah ada tekanan, ada permintaan supaya jangan ada operasi tangkap tangan? Iya. Aduh. Ini terburuk sepanjang sejarah KPK ini. Serius beneran ini. Kacau. Udah pimpinannya kena kasus. Sekarang PJ-nya seperti ini. Aduh. Kacau. Udah bubarin aja lah sampai dengan akhir tahun dah. KPK kayak begini mah.
Ya, tapi kalau dibubarin nanti kejaksaan sama kepolisian doang. Udah tahu sebelum ada KPK dulu kita juga kinerjanya ya. Gimana ini? Harus pimpinannya yang garang gitu loh. Pimpinannya yang ganas gitu loh. Pimpinan KPK itu yang buas gitu loh. Waduh. Yang nggak peduli gitu. Sama teman, sama lawan, sama siapapun. Sikat habis semuanya. Gimana mau sikat habis? Gimana bisa suara lantang? Kalau mungkin, ya mohon maaf ya, sapunya nggak bersih, gimana kita bisa menyapu bersih kalau sapunya nggak bersih? Awas lu, jangan macem-macem lu. Kartu trupnya ada di gua lu, matilah. Awas, inget lu dulu lu. Nah, matilah. Ketua KPK harus yang tidak mempunyai cacat di masa lalu. Tidak mempunyai sandera di masa lalu. Kalau punya sandera, misalnya nih, dulu ada amplop tercecer di toilet DPR RI gitu, pas masa-masanya dia, lu ya, lu awas, oh iya ya, lu kebagian waktu itu, awas. Ada nggak sih orang Indonesia yang buas sebuas macan gitu ya, yang tidak tersandra oleh masa lalu, yang nggak ada takut-takutnya gitu, ada nggak ya kira-kira ya? Ada sih sebenarnya waktu itu. Ada nggak yang masih kayak Antasari Azhar gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Yang pasti akan kalau orang bersih, orang benar, ya dia nggak padang bulu, pasti akan dijebak kayak Antasari kemarin. Ya nggak apa-apa, tapi berani gitu loh. Udah sudah mewakafkan dirinya untuk memberantas korupsi di Indonesia, menjadi ketua KPK, siapapun ditabrak gitu loh. Yang bersalah maksudnya ya. Ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Ada nggak mempunyai integritas terhadap negara ini? Susah. Sekarang ketua KPK titipan orang ini, titipan orang ini. Orang yang nitipinnya bermasalah dengan korupsi, nggak berani ngusut. Susah. Coba angkat ketua KPK yang bukan titipan siapa-siapa, yang dia ikutan lelang. Coba. Nggak ada hubungannya dengan siapa-siapa yang dia ikutan lelang. Coba. Jangan karena titipan si A, si B, si C. Susah lah. Sampai kiamat juga nggak bakalan bisa. Nggak bakalan tegak memberantas korupsi. Gua aja lah ketua KPK-nya lah. Sumpah gua sikat habis semuanya. Gila. Memuakkan banget melihat KPK hari ini. Gila. Ya udah, mudah-mudahan Indonesia selamat dan terbebas dari korupsi, walaupun itu kayaknya khayalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.